Tanzania menangis kejang gara-gara ini jelang lawan timnas Indonesia. Pengelola GBK janjikan hal ini jelang timnas Indonesia main. Pelatih Sintayong ungkap hal bangga ini soal pemain timnas Indonesia. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Sintayong harus bisa memanfaatkan situasi ini jika ingin menang lawan Tanzania. Tanzania juga ternyata sedang giat melakukan laga uji coba. Terbaru, mereka menantang Sudan di 2 pertandingan. Di laga pertama melawan Sudan, Tanzania tumbang dengan skor 2-1. Lalu pertemuan kedua berakhir imbang 1-1. Semua pertandingan ini digelar di Arab Saudi. Yang lebih menyakitkan, gelandang bertahan masa depan Tanzania Novatus Miroshi mengalami cedera saat uji coba berlangsung. Tidak dijelaskan apakah cedera serius atau hanya cedera ringan. Di sisi lain, laga uji coba antara timnas Indonesia versus Tanzania yang dijadwalkan Minggu dalam kurung 2 Juni 2024 akan digelar dengan penonton bahkan disiarkan televisi. Hal ini membuat netizen heran karena Sintayong biasanya tertutup. Timnas Indonesia menggelar laga uji coba melawan Tanzania dengan tujuan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina. Menariknya dari kabar terbaru, pertandingan ini akan dilangsungkan terbuka. Artinya PSSI bakal menjual tiket ke publik. Pertandingan digelar pakai penonton, tiket akan dijual sama PSSI, kata Sumarji kepada awak media. Harga tiket akan diinformasikan oleh PSSI, tapi ini hanya laga uji coba ya, tambahnya. Bukan hanya digelar dengan penonton, laga timnas Indonesia versus Tanzania bakal disiarkan langsung di televisi. Nah, hal tersebut membuat netizen heran. Sebab Sintayong biasanya meminta laga digelar tertutup jelang pertandingan penting. Yes, alhamdulillah kalau begitu. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga sudah melakukan koordinasi dengan pengelola Stadion Gelora Bung Karno. Beberapa hari ini di media sosial muncul kondisi rumput yang cukup memprihatinkan pasca digunakan konser. Kondisi ini menjadi sorotan karena SUGBK akan menggelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni. Pada 2 laga tersebut, kondisi rumput harus ideal demi menunjang permainan pasukan Sintayong. Arya Sinulinga menjelaskan PSSI sudah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait masalah ini. Salah satu yang jadi fokus adalah terkait kondisi rumput stadion. GBK itu bukan dimiliki oleh PSSI, kita penyewa istilahnya. Nah, kita juga sudah menghubungi tadi malam setelah konser itu, kata Arya Sinulinga dilansir dari laman Instagram pribadinya. Dari komunikasi tersebut, pengelola stadion menjamin kondisi rumput akan kembali normal. Dalam beberapa hari ke depan, rumput akan mulai tumbuh dan akan diberikan pupuk. Kita tanya bagaimana kondisi rumput GBK, dijawab mereka nanti rumputnya setelah 5 hari akan bangun lagi. Kemarin kan tertekan oleh penutupnya, setelah itu akan dikasih pupuk. 6 hari kemudian rumputnya akan bagus lagi. Jadi mereka menjamin rumputnya akan baik dan memang ini lanjutnya. Arya berharap pernyataan pengelola GBK bisa sesuai kondisi di lapangan nanti. Apalagi skuad Garuda butuh kemenangan krusial untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi perhatian Ketum PSSI dan Pak Ketum meminta kami supaya kita periksa. Ataupun juga selalu mengontrol kondisi rumput. Mudah-mudahan rumput GBK dan GBK bisa kita pakai untuk timnas kita, pungkasnya. Bikin bangga dengarnya. Pelatih Sintayong mengaku kagum dengan sikap para pemain timnas Indonesia yang tidak pernah mengeluh selama menjalani latihan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut diungkapkan Sintayong dalam acara Meet and Greet di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu 19 Mei 2024 sore.
Kini Shin Tae-yong tercatat menukangi timnas Indonesia dan U23. Pertama-tama terima kasih kepada pemain timnas. Saya sangat mengapresiasi para pemain karena mereka selalu mengikuti arahan dari saya, ucap Shin Tae-yong. Walaupun porsi latihan banyak taktik, tetapi mereka tanpa ada keluhan tetap mengikutinya. Itu yang membuat sepak bola Indonesia akan berkembang. Dan karena itu saya sangat bangga dengan para pemain timnas Indonesia saat ini, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Sebelumnya Shin Tae-yong sudah melatih tim nasional Indonesia sejak Januari 2020. Kala itu Shin Tae-yong ditunjuk oleh PSSI pimpinan Muhammad Iriawan atau biasa akrab disapa Iwan Bule. Terbaru Shin Tae-yong diganjar perpanjangan kontrak hingga 2027 dari PSSI di bawah komando Erick Thohir. Masa bakti Shin Tae-yong diteruskan berkat mencapai yang dibebankan PSSI. Pertama, Shin Tae-yong mampu meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Kedua, Shin Tae-yong mengantarkan timnas U23 Indonesia keluar sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar. Padahal PSSI hanya menargetkan Shin Tae-yong agar bisa membawa timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23.